Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ini untuk seluruh rekan-rekan semua, khususnya teman-teman PPK secara Kabupaten Karawang. Ini pertemuan yang pertama mungkin kita selenggarakan walaupun secara daring bertemu tatap muka secara lebih leluasa. Kalau dengan perorangan yang sekiranya memang bisa dijangkau sih sudah beberapa kali saya ketemu. Baik, di forum ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada narasumber kita 2 orang sudah juga hadir. Pak Ketua Farid, Ketua KPU Karawang. Assalamualaikum Pak Farid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ketua Komisi ke KPU Jawa Barat. Sudah ada juga Pak Keki, Ketua KPU Jawa Barat. Alhamdulillah dua-duanya sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita semua. Juga di forum ini dihadiri oleh seluruh komisioner. Kita Pak Marian. Di-mute dulu Pak Eko. Nanti di-mute suaranya. Sudah di-mute dulu Pak Eko, suaranya yang lain. Baik, saya lanjutkan. Juga dihadiri oleh rekan komisioner, semuanya hadir. Walaupun kita di satu gedung, tapi beda ruangan ini Pak Ketua. Ada Kang Iksan, Ketua Divisi Program dan Data. Ada juga Pak Aceng Kasum, Ketua Divisi Teknis. Ya, ada Pak Mulyana, Ketua Divisi Hukum. Ya, sudah juga hadir di ruangan kita semua. Walaupun satu gedung, memang beda ruangan ini. Nah, caranya di satu ruangan, cuma ada di ruangan rapat ini ada kendala teknis jaringan. Baik, rekan-rekan semua, hari ini kita mengambil tema apa kabar Pilkada 2020. Jadi, sebagaimana yang kita tahu bahwa amanat Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwa akan diadakan di tanggal 9 September 2020. Akan tetapi sesuai dengan kondisi saat ini, di mana tepatnya di bulan Februari, BNPB sudah mengeluarkan surat edaran perpanjangan masa darurat sampai dengan 29 Mei karena ada pandemi global, ya. 19 ini memang sangat membatasi ruang gerak kita. Sehingga tepatnya di tanggal 29 Maret, KPU RI menerbitkan SE nomor 179 yang memutuskan gitu ya untuk menunda tahapan pilkada. Memang dampaknya beberapa kegiatan tahapan harus ditunda dulu. Salah satu yang memang rekan-rekan PPK rasakan mungkin penundaan masa pelantikan yang sedianya harus kita gelar bersama pelantikan PPS, kemudian masa kerja PPK juga ditunda. Jadi terakhir bulan Maret bekerja, bulan April ini sudah di-off-kan masa kerjanya. Nah, tahapan-tahapan lain juga berdampak ya, seperti verifikasi faktual, calon perseorangan, kemudian pengalihan data pemilih, coklit, ya, pembentukan PPDP, dan sebagainya. Ini akan berdampak terhadap penundaan tahapan. Kemudian di tanggal 13, tanggal 4 Mei, ya, 4 Mei 2020 muncul Perpu nomor 2 tahun 2020 yang menegaskan bahwa waktu pelaksanaan pemungutan suara itu digeser di bulan Desember tahun 2020. Jadi mundur 3 bulan. Ini artinya seluruh tahapan yang sedianya akan diselenggarakan di bulan-bulan sebelumnya itu dalam waktu 3 bulan digeser. Nah, namun masalahnya adalah sampai hari ini belum juga ada keputusan apakah pilkadanya akan di tanggal berapa, di bulan apa, sehingga memang dinonaktifkan. Ini kapan pilkada akan digelar? Kira-kira bagaimana hasil pilkada 2020 hari ini? Oleh karena itu, saya sengaja mengambil tema umum ini. Tema umum mungkin nanti berikutnya akan ada tema-tema lebih spesifik. Hari ini kita tunggu dulu bagaimana sebetulnya
situasi dan perkembangan Pilkada 2020. Dilihat dari surat keputusan KPI masa penundaan tahapan, apakah akan ada surat keputusan pencabutan penundaan tahapan, kapan kira-kira Pilkada ini akan dilanjutkan kembali, kemudian bagaimana tahapan-tahapan yang sebelumnya tertunda. Baik, di diskusi kita hari ini, ya, kita akan bagi menjadi dua sesi. Yang pertama sesi paparan. Nanti yang pertama akan saya berikan kesempatan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Bapak Rifki, kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Ketua KPU Karawang, Pak Miftah Farid. Berikutnya nanti kita akan lakukan tanya jawab. Saya awali dulu diskusi pertama ini. Kami persilakan kepada Ketua Rifki yang sudah hadir di forum ini untuk menyampaikan paparan materi. Mangga, Pak Ketua. Baik, terima kasih Kang Iqbal. Suaranya jelas ya? Jelas. Nah, soalnya ini baru adaptasi baru. Biasanya Zoom dipakai Google Meet, jadi harus install dulu di komputer. Dan kursus kilat. Baik, siap. Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan yang saya cintai, Ketua KPU Kabupaten Karawang, Kang Miftah Farid, yang selalu sehat dan ceria. Semoga selalu berbahagia. Yang saya hormati seluruh jajaran komisioner KPU Kabupaten Karawang, ada Kang Iqbal, Kang Aceng, Kasum, kemudian Kang Ihsan, satu lagi Kang Mulyana ya, yang Mulyana hadir. Kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin kepada seluruh jajaran komisioner maupun juga sekretariat di lingkungan KPU Kabupaten Karawang. Yang saya hormati forum yang hadir pada kesempatan hari ini dari unsur PPK ya, dan juga yang lainnya yang bisa bersilaturahim. Terima kasih tentunya saya ucapkan kepada KPU Kabupaten Karawang yang sudah mengundang saya secara virtual untuk bersilaturahim secara virtual dengan seluruh keluarga besar penyelenggara pemilihan di KPU Kabupaten Karawang, baik dari unsur KPU maupun juga unsur PPK. Pertama-tama saya mengucapkan taqabbalallahu minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa terus dalam kondisi sehat untuk bisa melaksanakan aktivitas kita. Ketua KPU Karawang dan rekan-rekan semua yang hadir pada kesempatan hari ini, tema yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Karawang sangat menarik terkait dengan pelaksanaan pemilihan 2020 di Jawa Barat. Jadi nanti kalau secara detail Ketua Farid lah yang akan menyampaikan. Jadi kalau mau diskusi nanti diskusinya diserahkan ke saya, hanya ingin menyampaikan saja beberapa hal. Walaupun kemudian tentunya pasti sudah diketahui oleh rekan-rekan semua. Yang pertama bahwa pemilihan ini kelihatan nih presentasinya. Kelihatan. Karena wajah saya nggak kelihatan gitu. Siap, jelas. Jadi yang pertama, pemilihan 2020 di Jawa Barat ada 8 kabupaten, 1 kota dan 7 kabupaten. Pelaksananya bulan September 20 tanggal 23 disampaikan oleh Kang Iqbal selaku moderator bahwa pelaksanaan
pemilihan 2020 di bulan September itu berdasarkan Undang-Undang 10 2016. Adapun tanggal 23 September itu berdasarkan PKPU terkait dengan tahapan jadwal dan kegiatan untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wakil gubernur. Jadi itu yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan 2020 di Jawa Barat. Jadi Karawang 2015 pemilihan bupati, maka siklusnya adalah 2025 pelaksanaannya. Terkait dengan pelaksanaan pemilihan, kita seringkali dihadapkan dengan 6 agenda. Di agenda dan problematika pemilihan itu sering dihadapkan dengan 6 aspek. Ya. Pertama, menyangkut akurasi, cakupan, dan kemutahiran daftar pemilih. Kan seringkali daftar pemilih ini punya masalah data ganda, tidak masuk ke dalam DPT, DPT-nya belum bisa mencakup semua pemilih, masih ada yang tercecer dan lain sebagainya. Kemudian ketepatan, kuantitas, kualitas, dan distribusi logistik. Seringkali masalah logistik ini menimpa kita di pemilihan maupun juga pemilu. Logistik tidak tepat kualitas, tidak tepat jumlah, dan juga seringkali salah dalam mendistribusikan. Itu agenda dan problematika pemilihan. Kemudian yang lainnya menyangkut integritas, independensi, dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Ini juga sering menimpa dalam penyelenggaraan pemilu maupun juga pemilihan. Seringkali ketika kita sedang melaksanakan tahapan, ada permasalahan etik yang menyangkut penyelenggara pemilihan, baik itu di KPU, PPK, PPS, bahkan mungkin juga bisa sampai tingkat KPP. Kemudian agenda dan problematika kita adalah menyangkut integritas, independensi, dan profesionalitas. Pengalaman kita banyak yang kesalahan, sengketa gugatan itu karena faktor kelalaian, kemudian kesalahan menyangkut profesionalitas dari penyelenggara pemilu. Yang selanjutnya seringkali agenda dan program pemilihan itu adalah sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Di pemilihan ini ya pernah dilakukan survei, masyarakat biasanya mengetahui tentang pemilihan itu 80%. Dari 100% yang 80% itu mengetahui pemilihan biasanya. Tapi 20% tidak mengetahui tentang pemilihan. Dari 80% ini yang datang ke TPS itu adalah biasanya 60%. Jadi ke pengetahuan ya pemilih terkait atau masyarakat terkait dengan pemilihan. Ini pemilihan ya, bukan pemilu. Pemilihan atau pilkada itu hanya 80%. Jadi modal kita itu biasanya 80%. Dari modal itu yang datang ke TPS itu seringkali nyusutnya 20%. Atau nyusutnya bisa jadi ada yang 30%, ada yang 60 atau ada yang 50. Jadi itu survei yang sering dilakukan. Beda dengan pemilu. Kalau pemilu, masyarakat pemilih itu tahu pemilu 100%. Kalau pemilihan itu modalnya dari 80%. Kemudian problem lain kita adalah calon yang berkualitas. Jadi seringkali pemilihan ini dihadapkan dengan calon yang berkualitas. Ada pasangan tunggal, kemudian calon yang terpilih kemudian ditetapkan pada saat menjabat bermasalah, hukum, banyak kasus, itu yang kemudian menjadi persoalan bagi kita. Dan yang terakhir, menyangkut integritas, transparansi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Kemarin Situng menjadi media untuk menunjukkan bahwa pemungutan dan penghitungan suara kita berintegritas dan transparan. Namun
ternyata situng juga bisa dijadikan materi untuk menggugat, menyengketakan hasil, karena seringkali dalam proses input situng itu masih ada kesalahan atau kelelahan. Jadi ini yang kemudian menjadi agenda dan problematika pemilihan kita. Maka kesuksesan pemilihan di Jawa Barat itu hanya dua yang diukurnya. Yang pertama partisipasi meningkat, yang kedua tahapan pelaksanaan pemilihan sesuai dengan rencana. Yang tadi ya, tahapan itu yang 6 aspek ini harus betul-betul dilaksanakan dengan baik. Nah, itu yang menjadi indikator kesuksesan pemilihan di Karawang maupun di Jawa Barat, dua hal, dan pemilihan ini bisa berjalan dengan baik kalau 6 aspek itu bisa kemudian dilakukan pengelolaannya dengan baik. Nah, pada perkembangannya kita menemukan kendala dalam pelaksanaan pemilihan baru, yaitu adanya pandemi COVID, penyebaran virus corona. Terkait dengan penyebaran virus corona yang dilakukan oleh KPU RI, pertama adalah KPU mengeluarkan kebijakan terkait dengan mekanisme kerja teknis pelaksanaan tahapan pemilihan. Jadi pada saat virus itu penyebarannya belum begitu besar, ya, penyebarannya masih relatif kecil, maka KPU mengeluarkan kebijakan mekanisme kerja. Jadi mekanisme kerja pelaksanaan tahapan pemilihan ini sebetulnya KPU RI sudah mengeluarkan kebijakan. Tidak boleh berkerumun, jaga jarak, pakai hand sanitizer, kemudian juga pakai masker. Itu sudah diterapkan oleh KPU RI. Pada saat kita melaksanakan tahapan akhir dari verifikasi administrasi calon perseorangan dan pada saat mau melakukan pelantikan PPS. Maka pada saat pelantikan PPS di Jawa Barat ada 3 kabupaten yang melaksanakan pelantikan dengan protokol kesehatan, ada juga yang tidak melakukan pelantikan karena memang aparat pemerintah setempat setelah dilakukan koordinasi tidak mengizinkan atau ada kendala teknis lain. Di hal itulah yang kemudian sudah dilakukan oleh KPU RI. Jadi sebetulnya kita KPU itu sudah menerapkan pelaksanaan tahapan berdasarkan protokol kesehatan di Jawa Barat dan bisa jadi mungkin di provinsi lain, di kota kabupaten lain. Dan pada saat penetapan PPS di 3 kabupaten tadi, di Cianjur, di Tasik, di Pangandaran, pasca itu kita tidak ada menemukan petugas PPS, kemudian PPK yang melantik, termasuk KPU yang komisioner yang melakukan monitoring terpapar oleh COVID. Artinya sebetulnya kita bisa melaksanakan itu, apalagi pada saat pelantikan PPS di 3 kota kabupaten tadi itu tidak disediakan fasilitas protokol kesehatan, masker bawa sendiri, hand sanitizer diadakan terbatas, kemudian juga disinfektan di ruangan disemprot itu oleh dinas kesehatan. Termogan juga itu dipinjam dari dinas kesehatan. Nah ini juga jadi model bagaimana kemudian ternyata kita juga bisa, itulah kurang lebih ya. Nah setelah kemudian penyebaran cukup tinggi meningkat, maka kita dihadapkan dengan 2 pilihan, melaksanakan pemilihan tetap, tahapan tetap dilaksanakan atau kemudian ditunda. Nah, ternyata KPU melakukan pilihannya menunda tahapan. Jadi tahap awal yang ditunda itu adalah tahapan, bukan pemilihannya, gitulah ya.
Apa yang ditunda? Sudah diketahui 4 tahapan yang ditunda. Kemudian setelah penundaan muncullah perkembangan selanjutnya. Perkembangan selanjutnya karena ini ditunda, tahapan apakah nanti itu tahapan dilanjutkan sesuai dengan jadwal? Kan itulah tanggal 23 September atau kemudian pemilihan dilakukan penundaan dari September ke bulan Desember 3 bulan atau 6 bulan ke bulan Maret 2021 atau ke September 2021. Nah, itu pilihan. Nah, ternyata KPU dengan pemerintah dan DPR sepakat menunda pemilihan, tidak melaksanakan pemilihan. Jadi dari sekian banyak negara yang hari ini yang tahun ini melaksanakan pemilu nasional maupun juga pemilu lokal, ya, ada yang melaksanakan pemilihan berdasarkan jadwal, misalkan Korea Selatan yang sekarang sering dibahas, Prancis dan lain-lain sebagainya. Ya. Ada yang tidak pelaksanaan pemilihan. Jadi sebetulnya Indonesia itu tidak sama dengan Korsel tidak menunda tapi melaksanakan pemilihan. Nah, kalau kita menunda, itulah ya. Dan negara-negara yang menunda itu yang pengusahaannya di bulan Mei. Bulan September akhirnya kita ditunda, muncullah Perpu. Perpu ini menegaskan bahwa pemilihan di bulan September itu ditunda. Ya, dengan Perpu 2 ini maka itu dilakukan penundaan, gitu ya. Penundaannya karena apa? Karena bencana non alam. Nah, kan gitu. Jadi Perpu itu mengatur 3 hal. Pertama, menunda pemilihan di bulan September. Yang kedua, mengatur pemilihan lanjutan. Dan yang ketiga, mengatur siapa yang berwenang untuk menunda dan melanjutkan pemilihan. Itulah ya. Nah, maka kemudian selanjutnya setelah menunda berarti kan kita harus memastikan kapan dilanjutkan. Gitu. Nah, akhirnya seperti lewat itu dilanjutkan pada bulan Desembernya antara di KPU. Sekarang kan belum ada KPU yang menyampaikan 9 Desember. Ini Desember mana? Desember. 9 Desember ya. Baru KPU mengusulkan 9 Desember gitu ya. Nanti KPU tahap dan sekian kali di PPU itu KPU juga mengusulkan aktivasi atau pemilihan lanjutan ini mulai dengan 15 Juli hari Senin yang akan datang ya. Kurang lebih ya beberapa hari lagi. Jadi sampai saat ini kita belum tahu kapan pemilihan lanjutan itu. Ya. Yang baru kita ketahui bulan Desember. Karena tanggal 9 Desembernya belum diputuskan, belum ditetapkan, sebab PKPU-nya belum ditetapkan. Jadi yang di penetapan 9 Desember itu ya oleh PKPU, oleh KPU melalui PKPU. Jadi sampai saat ini kita masih menunggu kepastian PKPU ini sudah ditetapkan. Ya. Nah, ketika pemilihan dilaksanakan, pemilihan lanjutan ini diselenggarakan, maka kita akan mengalami adaptasi kebiasaan baru dalam pemilihan. Jadi saya mengadopsi istilah yang dimunculkan oleh pemerintah provinsi dan lain gubernur. Istilah new normal itu diterjemahkan dengan adaptasi kebiasaan baru AKB. Bagaimana AKB dalam pemilihan?
Itulah kurang lebih ya. Nah, AKB dalam pemilihan ini yaitu bahwa kita seperti halnya kita mengetahui ya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Ya. Jadi kita bagaimana menjaga kesehatan juga menjaga pemilihan, melindungi kesehatan demokrasi yang siklusnya 5 tahun bersama dengan melindungi kesehatan rakyat. Jadi kita melaksanakan pemilihan dengan adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru itu apa? Ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, apa saja yang kemudian harus kita lakukan dalam melaksanakan pemilihan dengan adaptasi kebiasaan baru ini? Pertama, kita harus menerapkan protokol kesehatan ini di prosedur tahapan. Ya. Kemudian nanti juga ada prosedur tambahan. Diterapkan di kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang, kegiatan yang bersifat penyampaian berkas, dan kegiatan rapat pleno terbuka. Jadi KPU akan mengeluarkan peraturan KPU terkait dengan pemilihan di masa COVID, di masa bencana non-alam ini. Apa yang diatur? Pertama, prosedur tahapan dan tambahan sesuai prosedur protokol kesehatan, kemudian kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang diatur, kegiatan yang penerimaan berkas juga diatur, kegiatan rapat pleno terbuka juga kemudian diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, karena ini adaptasi kebiasaan baru, maka hal yang paling dilakukan, hal yang harus dilakukan oleh kita adalah KPU maupun juga PPK atau PPS adalah mengidentifikasi jenis tugas pekerjaan kita. Apakah mengandung risiko sedang, risiko rendah, atau risiko tinggi? Nah, risiko rendah sedang tinggi ini diukur dari seberapa banyak potensi interaksi dengan orang-orang yang tidak kita ketahui, kontak lah. Jadi seberapa banyak aktivitas kita berinteraksi dengan banyak orang. Misalkan coklit itu kan berarti harus berinteraksi dengan orang, maka itu berisiko tinggi. Itulah. Jadi kita harus melakukan identifikasi kira-kira dalam melaksanakan pemilihan tahapan mana saja atau kegiatan mana saja yang risikonya banyak berinteraksi dengan pemilih dan peserta, gitu, yang banyak melakukan interaksi dengan pemilih peserta. Itu yang kemudian harus diidentifikasi. Termasuk juga mengidentifikasi yang berinteraksi dengan sesama penyelenggara, BIMTEK, kemudian yang rapat koordinasi dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengidentifikasi untuk bisa menerapkan protokol kesehatan ini seperti apa. Itulah kurang lebih ya. Jadi misalkan kalau kegiatan rapatnya di kantor ya sudah pakai masker, siapa yang sanitizer cukup. Kalau kemudian harus berinteraksi dengan pemilih, maka ya tidak cukup masker, pakai pelindung wajah, pakai sarung tangan dan lain sebagainya. Ini untuk mengidentifikasi apa protokol kesehatan yang harus dilakukan. Itulah ya kurang lebih. Nah, kalau kemudian dengan adaptasi kebiasaan baru, maka salah satu syaratnya adalah bagaimana protokol kesehatan ini harus diterapkan dengan ketat. Itulah. Kan kemarin Jawa Barat sukses melaksanakan PSBB, Karawang salah satunya sudah sukses menekan laju penyebaran COVID. Itu berkat kerjasama tim gugus tugas antara pemerintah, aparat kepolisian, dan juga masyarakat. Nah, pelaksanaan pemilihan juga kita harus melakukan koordinasi untuk harus membentuk tim gugus tugas yang bisa memastikan bahwa
protokol kesehatan diterapkan secara ketat di setiap tahapan. Itu yang kemudian juga harus dipertimbangkan ini. Maka harus koordinasi dengan tim gugus tugas di masing-masing. Jadi kalau kemudian misalkan gini, PPS mau coklit, berarti kan harus dipastikan dulu ketika dia mau coklit ke lapangan, menemui RT atau menemui pemilih langsung, maka harus dipastikan kelengkapan alat pelindung dirinya. Siapa yang harus memastikan dia sesuai dengan standar protokol kesehatan APD-nya? Apakah PPK atau teman sejawat PPS? Nah, kan gitu. Atau kemudian bisa saja PPK jadi checkpoint sehingga PSBB. Jadi sebelum turun ke RT, ke PPK dulu untuk ngecek alat kelengkapan, kan bisa saja seperti itu. Ngecek suhu, ya, dan lain sebagainya. Nah inilah yang kemudian harus juga dipertimbangkan. Selanjutnya, karena ini harus berdasarkan protokol kesehatan, perlu adanya pemantauan perkembangan informasi. Misalkan Karawang ini statusnya sudah PSBB, masih PSBB atau sudah tidak PSBB, zonanya masuk zona mana, kan gitulah, zona kuning atau biru atau sudah hijau atau kembali ke merah. Nah ini yang harus dilakukan. Kemudian lakukan sosialisasi, edukasi mengenai COVID dihubungkan dengan tahapan. Nah, selanjutnya juga tidak menutup kemungkinan supaya memberikan keamanan bagi pemilih, peserta dan masyarakat yang nanti akan berinteraksi dengan kita, maka kita juga harus melakukan rapid test. Penyelenggara seluruhnya di rapid test atau swab test. Nah ini harus dikomunikasikan dengan pemerintah untuk memastikan bahwa penyelenggara penyelenggara pemilihan di Karawang ini semuanya dalam kondisi sehat, tidak ada yang terpapar. Ya, kita punya kasus Bawaslu. Nah, mudah-mudahan tidak ada. Jangan-jangan karena belum rapid test, karena kita belum swab test, kita kan nggak tahu apakah kita positif atau tidak. Saya sendiri belum melakukan rapid test atau swab test. Positif. Nah, itu yang kemudian harus diupayakan, ya, termasuk juga pembatasan jumlah, ya, pengaturan jarak, ya, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengganti pertemuan tatap muka. Ya. Nah, selanjutnya juga yang harus diperhatikan adalah terkait dengan berkas. Jadi berkas juga, Karawang ada calon perseorangan ya? Ada. Jadi nanti berkas yang ada di KPU kan ini belum didistribusikan ke PPS, ya. Nanti si berkas itu harus dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap cair, ya, dibungkus, kemudian disemprotlah si berkas teh, gitu ya. Nah, itu jadi harus ada protokol untuk penyampaian berkas. Demikian juga ketika ada peserta menyampaikan berkas juga harus dikasih ini. Nah ini kan yang kita juga harus bisa beradaptasi. Asalnya dokumen teh biasa, ya, si berkas teh didistribusikan. Nah sekarang si berkas itu ketika didistribusikan ke PPS harus berdasarkan protokol kesehatan, dibungkus, disemprot dan lain sebagainya. Nah kemudian nanti rapat pleno harus jumlahnya juga dibatasi, ya, hanya orang-orang yang punya kepentingan, itulah, ya, PK, PPS, misalkan nanti ada dari peserta Panwascam atau PPL, itu harus dibatasi jumlahnya, ya, disesuaikan dengan jumlah ruangan, ukuran ruangan, jarak juga harus diatur. Nah itu yang kemudian perlu dilakukan, termasuk juga menghindari kerumunan. Intinya kan menghindari kerumunan, jaga jarak. Nah ini yang kemudian harus dilakukan. Ini yang diatasi. Nah
itu semua bisa dilaksanakan, ya, baik masalah sarana prasarana, protokol kesehatan, koordinasi, kemudian revitalisasi teknologi informasi itu dengan anggaran. Jadi tentunya kita membutuhkan anggaran tambahan. Jadi konsekuensi ketika pemilihan lanjutan ini dilaksanakan di masa COVID dengan metode adaptasi kebiasaan baru, maka konsekuensinya kepada anggaran tambahan. Nah, anggaran tambahan ini kita sedang melakukan penyusunan. KPU Karawang juga sudah menyampaikan tambahan untuk alat pelindung diri protokol kesehatan, sehingga ada penambahan anggaran. Nah, kalau APD kelihatannya bisa terpenuhi anggaran untuk alat pelindung diri ini, ya. Bisa kemudian nanti bantuannya berupa barang, atau bisa kemudian nanti uang kekurangannya bisa ditutup oleh APBN atau oleh pemerintah yang sudah melakukan pengadaan APD, itu ya. Jadi konsekuensi dari pelaksanaan tersebut, ya, karena harus sesuai protokol kesehatan pada anggaran. Jadi anggaran pilkada membengkak. Nah, sekarang kan lagi udah dilakukan pencermatan, masih terdapat kekurangan. Jadi hal yang paling penting adalah anggaran tambahan ini sudah bisa tersedia atau belum, sudah dipastikan ketersediaannya atau belum. Nah, ketersediaannya ini menyangkut kemampuan anggaran dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat. Nah, hari ini pemerintah daerah sudah tidak punya kemampuan untuk membiayai tambahan anggaran pemilihan tambahan. Tinggal apakah pusat punya kemampuan? Kalau pusat tidak punya kemampuan, maka konsekuensinya pemilihan bisa ditunda lagi. Karena memang ketersediaan anggarannya tidak ada untuk bisa memenuhi protokol kesehatan, gitulah kurang lebih, ya. Di samping juga anggaran tambahan ini bertambah seiring dengan kebijakan supaya mengurangi jumlah kerumunan di TPS, ya. Maka yang harus dilakukan adalah apa? Yang harus dilakukan adalah mengurangi jumlah itu jumlah pemilih di masing-masing TPS, gitu ya. Jumlah pemilihan berbeda dengan jumlah pemilih di pemilihan, berbeda dengan pemilu 2019 kemarin. Pemilu 2019 kemarin kan 300. Pemilihan itu maksimal 800. Nah, kemudian karena harus disesuaikan dengan protokol kesehatan supaya tidak terjadi penumpukan di TPS pemilih, maka dikurangi 500. Nah, ketika nambah TPS, nambah anggaran. Nah, setelah kita berhitung, kebanyakan dari kota kabupaten menambah 50%. Betul ya, Ketua Farid, ya? Kurang lebih lah 50%, ya. Jadi sekarang itu Karawang berapa TPS? Sementara 35-30. Dari Yang awal ditambah yang baru 4904. Jadi 35-30 nambah jadi 49 ribuan. 4.000 ya, 4.000-an. Ya, jadi itu yang kemudian akhirnya hari ini, ya, ini penyelenggara semua, ya. Ada orang lain, ada orang luar nggak? Penyelenggara, pimpinan. Ada dari media kalau bahasanya yang hadir. Udah nggak apa-apa. Baik, jadi syaratnya apa? Kalau ini mau lanjut, syaratnya anggaran. Nah, hari ini KPU dibebankan dengan tambahan anggaran 2. Pertama, ketersediaan alat pelindung diri, ya, berdasarkan protokol kesehatan. Yang kedua
anggaran untuk TPS tambahan. Itu. Jadi kalau anggaran APD tidak terlalu besar dan itu bisa kemudian ditutupi dari efisiensi pencermatan anggaran sebagian. Tapi kalau penambahan TPS itu konsekuensinya besar, banyak dampaknya. Pertama logistik nambah, kedua petugas nambah petugas nambah honor, gitulah ya. Nambah logistik, yang kemudian akhirnya itu yang hari ini kita kita alami, gitulah. Nah, jadi intinya pemilihan lanjutan 9 Desember yang akan diputuskan oleh PKPU yang dimulai 15 Juni bisa dilaksanakan kalau anggarannya sudah tersedia. Ada jaminan ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat karena pemerintah daerah sudah tidak punya kemampuan finansial, fiskalnya sudah terbatas oleh menangani COVID. Itulah kurang lebih. Jadi bocorannya Ketua Farid kunaon PKPU tahapan belum ditetapkan, nunggu anggaran. Kalau anggarannya sudah pasti baru PKPU-nya ditetapkan. Itulah kurang lebih ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ketua Rifki yang sudah memaparkan materi diskusi kita pada siang hari ini. Jadi memang kalau saya tadi simak ada beberapa poin yang memang perlu diketahui bersama. Mungkin ini ada teman-teman yang baru datang gitu ya. Yang pertama, kelanjutan tahapan pilkada memang sampai hari ini belum ada yang bisa memastikan. Jadi memang sempat ada kesepakatan bersama di rapat dengan pendapat antara DPR Komisi 2 ya, Komisi 2, KPU RI, Bawaslu dan Mendagri, itu sempat ada kesepakatan bahwa pilkada akan dilanjutkan di tanggal 15 Juni. Cuma seperti yang tadi Pak Ketua Rifki sampaikan, ada beberapa kebutuhan yang harus disiapkan sebelum melanjutkan tahapan pilkada. Salah satunya adalah kesiapan anggaran untuk memenuhi kebutuhan APD ya, APD dan penambahan anggaran untuk memenuhi operasional penyelenggaraan pemilihan yang tentu saja akan bertambah dengan bertambahnya jumlah TPS. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh KPRI, jumlah TPS pilkada ini yang awalnya 800 menjadi 500 maksimal. Sehingga berubah semua pemetaan dan otomatis akan berdampak pada seluruh anggaran yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilihan. Itulah kenapa sampai hari ini PKPU tahapan itu belum terbit, ya, belum terbit. Jadi ini perlu saya tegaskan dari sekarang kepada rekan-rekan PPK. Memang kemarin sempat beredar berita di media lokal bahwa pilkada akan dilanjutkan tanggal 15 Juni. Disampaikan oleh Ketua Rifki bahwa sampai hari ini memang belum ada yang bisa memastikan sampai anggarannya pasti gitu ya. Kemudian jaminan keamanan dan keselamatan penyelenggara dengan pemenuhan APD juga bisa terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Baik, berikutnya sebelum tanya jawab, saya berikan kesempatan kepada Ketua KPU Karawang, Kang Miftah Farid, untuk menyampaikan paparan materinya. Dipersilakan, Pak Ketua. Terima kasih Pak Iqbal selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Bapak Rifki Ali Mubarok. Atur nuhun Pak Ketua, pasti sasarangan diskusi sareng rencangan di Karawang. Pak moderator dan juga seluruh hadirin yang ikut serta dalam proses diskusi ini. Saya kira bahan saya tadi sudah hampir habis dipaparkan oleh Pak Ketua Jawa Barat ya. Jadi memang secara umum maupun teknis Pak Ketua Jawa Barat sudah hampir menyampaikan informasi. Ditambah tadi Pak moderator menyampaikan bahwa diskusi ini lebih kepada mencoba untuk memulai aktivasi kembali dengan topiknya pun dibuat umum. Apa kabar Pilkada 2020?
Kemudian secara beberapa hal yang perlu kita cermati, saya coba untuk yang general saja, karena memang diskusi ini topiknya general. Lebih mencoba kepada kenapa memang pemerintah bersama dengan KPU atau penyelenggara KPU, Bawaslu, DKPP, dan juga Komisi 2 DPR RI cenderung menyetujui bahwa pelaksanaan pilkada ini di tahun 2020 ya. Saya coba ke situ dulu. Karena memang ada beberapa hal kajian dari pemerintah dalam catatan saya. Pertama, untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan. Yang kedua, memastikan situasi di tengah masyarakat ini ada kejelasan ya. Karena memang COVID-19 ini belum bisa ada yang memastikan kapan akan berakhir. Bahkan vaksinnya pun sampai sekarang informasinya belum ditemukan ya. Hanya ada beberapa yang sedang mencoba tapi belum dipasarkan secara menyeluruh. Nah, kemudian di tengah itu mungkin kalau kita tarik kesananya ada kepastian aspek keberlangsungan pemerintahan dan juga perputaran roda ekonomi. Itu beberapa hal yang memang dalam catatan saya menjadi pertimbangan pemerintah. Kenapa memang proses pilkada ini didorong untuk dilaksanakan di tahun 2020, tepatnya di 9 Desember. Sesuai dengan opsi A yang ditawarkan oleh KPU RI. Nah, kemudian dalam kondisi tersebut memang akan menjadi beberapa catatan bagi kita sebagai penyelenggara dan masyarakat umum pada umumnya. Tadi disampaikan, ini konsekuensi dari COVID-19 ini terhadap pilkada adalah pertama penundaan tahapan, ya itu sudah jelas dilakukan oleh KPU RI. Jadi pada Maret 2020 kemarin ada 4 tahapan yang ditunda. Pertama, pelantikan PPS, kemudian verifikasi calon perseorangan, pelantikan PPDP, dan juga pemutahiran data pemilih. Jadi 4 tahapan ini sudah ditunda oleh KPU RI karena pandemi COVID tadi. Kemudian ada dampak terhadap anggaran tadi disampaikan oleh Pak Ketua Jawa Barat. Saya ingin menggarisbawahi bahwa orientasi pada umumnya itu bukan terhadap kita menunggu kesiapan anggaran, sebetulnya bukan ke sana. Dalam perspektif saya, bahwa ajuan anggaran yang sudah disusun oleh seluruh satker atau KPU kabupaten kota yang akan melaksanakan pemilihan itu lebih kepada bagaimana menjaga kesehatan dan keselamatan anak bangsa. Jadi fokusnya atau poin utamanya adalah menjaga keselamatan anak bangsa. Ya. Kalau misalkan pilkada ini tetap dijalankan dengan catatan tadi gugus tugas di seluruh daerah itu berjalan bersama-sama, memastikan bahwa situasinya memungkinkan. Ya. Jadi penambahan anggaran itu hanya konsekuensi yang dijalankan dalam situasi pilkada seperti ini. Jadi poin utamanya adalah memastikan keselamatan anak bangsa. Ini terbagi dari penyelenggara pada khususnya dan pemilih pada umumnya. Di situ juga ada peserta pemilu dan lain-lain. Nah, jadi memang untuk draft tahapan atau draft PKPU Sapu Jagat ini memang kita sedang menunggu. Kalau bocoran tadi 15 Juni sudah dituangkan dalam draft tersebut, kami di kabupaten sudah mengantisipasi situasi tersebut apabila 15 Juni jadi ditetapkan dan juga PKPU terus digunakan, kami koordinasi dengan pihak pemerintah Karawang agar pada saat 15 Juni nanti kita mulai starting kembali tahapan lanjutan pilkada 2020. Artinya ada hal-hal memang yang sebagai penyelenggara walaupun belum ditetapkan atau diundangkan PKPU tersebut, tapi kita sudah mesti harus mengantisipasi proses tersebut. Nah, kemudian situasi tersebut dalam catatan saya memiliki atau penyelenggaraan
pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini pasti ada memunculkan potensi masalah yang akan timbul. Ya, dalam catatan saya ada 3 hal. Pertama, ini pengalaman baru bagi kita sebagai penyelenggara. Saya kira Pak Ketua KPU Jawa Barat dalam karir penyelenggaraannya dari mulai katakanlah di tingkatan kabupaten, di kota Bandung ya, kemudian di provinsi, itu kita belum pernah mempunyai pengalaman menyelenggarakan pemilihan di tengah pandemi atau di tengah wabah yang sedang berlangsung. Kalau di tengah bencana alam mungkin beberapa daerah pernah ya, karena 2019 kemarin pada saat pemilu serentak, saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah itu sempat mengalami bencana. Ya. Tapi dalam kondisi bencana alam yang terjadi pun, pemilihan umum serentak 2019 dapat berjalan dengan baik di sana, atau bisa diselenggarakan secara baik. Tapi bencana non alam yang sifatnya wabah ini kita belum punya pengalaman. Nah ini potensi masalah yang memang harus kita deteksi, harus kita cermati dan antisipasi. Dengan cara tadi kita menyampaikan dengan tegas, kita di tengah situasi pandemi ini, dengan tidak sadar ya, kita sudah memulai kebiasaan hidup baru. Kemana-mana kita pakai masker, ya minimal. Kemudian selalu punya sanitizer, atau paling tidak masuk ke rumah, cuci tangan minimal, atau langsung mandi. Itu kan hal-hal yang menjadi kebiasaan baru atau adaptasi baru di tengah situasi pandemi yang sebelumnya kita mulai jarang pakai masker, tapi di saat ini kita pakai masker. Nah, hal tadi, potensi masalah yang disampaikan tadi, situasinya memang bisa diantisipasi dan dicegah. Kemudian, poin kedua, catatan saya ini akan berdampak terhadap partisipasi pemilih. Ya. Ini penyelenggara kita khususnya dipacu untuk mencari cara-cara atau kreativitas yang memang bisa merangsang pemilih untuk dapat hadir ke TPS masing-masing. Kalau kita bandingkan dengan Korea Selatan, memang di tengah pandemi COVID yang terjadi di Korsel, tingkat partisipasi malah naik ya dibandingkan pemilihan-pemilihan sebelumnya. Jadi di Korsel itu menarik. Di tengah wabah diselenggarakan pemilihan, partisipasi di Korsel malah meningkat. Gitu. Mudah-mudahan di beberapa daerah bisa mencari metode atau pola yang tepat dijalankan agar masyarakat pemilih pada umumnya senantiasa dapat hadir di TPS masing-masing. Ini tantangan bagi kita sekalian bahwa partisipasi pemilih ini menjadi hal yang penting di tengah situasi pandemi COVID ini. Nah, kemudian ini yang catatan terakhir saya. Jangan sampai pada saat situasi seperti ini muncul klaster baru, klaster pilkada ya, klaster pilkada 2020. Kalau di beberapa daerah ada saudara-saudara kita sebagai penyelenggara yang sudah terpapar ya, sempat terpapar, tapi kemudian alhamdulillah bisa sembuh kembali. Ini jangan sampai pada saat pelaksanaan pilkada 2020 malah muncul klaster baru. Karena ini pasti akan melibatkan seluruh rangkaian perangkat, entah itu di kabupaten, PPK, maupun di PPS, bahkan KPPS. Pada saat 9 Desember nanti pasti akan bergerak bersama. Nah, jangan sampai ini tanpa kesadaran yang tinggi, ini tidak akan mungkin kita bisa menjalankan pemilihan atau penyelenggaraan pilkada ini dengan baik. Makanya masyarakat yang memang sudah terbiasa dengan kebiasaan baru ini harus didorong terus. Kita khususnya pada tingkatan penyelenggara memang harus memberikan edukasi ya. Selain untuk kita fokus penyelenggaraan, kita pun fokus memberikan edukasi terhadap pentingnya menjalankan protokol kesehatan bagi masyarakat. Kalau kita review rekan-rekan sekalian, di 2019 pada saat pemilu serentak kemarin,
itu kalau tidak salah hampir 890 sekian atau 800 lebih saudara-saudara kita sebagai penyelenggara meninggal dunia. Itu harusnya menjadi catatan dan evaluasi penting kita. Jangan sampai situasi 2019 tanpa pandemi pun memakan banyak korban gitu ya. Apalagi di saat wabah berlangsung, pilkada 2020 dilaksanakan, ini tidak kita antisipasi dengan baik. Jadi kalau dalam kacamata saya, wajib hukumnya antara penyelenggara, gugus tugas, dan semua stakeholder harus bersinergi bersama agar penyelenggaraan pilkada 2020 ini dapat berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kuncinya memang protokol kesehatan harus tetap dijaga dan dijalankan. Ya, jangan sampai 2019 yang sudah berjalan kemarin, saudara-saudara kita yang menjadi korban malah terulang lagi di 2020 dengan jumlah yang kita bisa antisipasi gitu. Jadi catatan-catatan tadi menjadi penting, apalagi dalam beberapa tahapan ke depan ini, saya kira Pak Ketua Jawa Barat, kita tidak bisa menghindari ya kontak langsung dengan sesama penyelenggara maupun dengan pemilih. Ya, katakanlah tahapan tadi coklit misalkan PPDP, kemudian verifikasi faktual, kemudian rekapitulasi, entah itu daftar pemilih maupun hasil pemilihannya, itu situasi-situasi yang memang tidak bisa kita hindari untuk melakukan kontak langsung. Mudah-mudahan dalam rancangan atau di draft PKPU yang sedang dibahas oleh pimpinan kita, itu bisa mengcover situasi tersebut dengan antisipasi maksimal, sehingga harapan kita penyelenggaraan berjalan dengan baik, masyarakat selamat semuanya, sehat semuanya, dan juga Indonesia mempunyai best practice atau catatan baik dan juga contoh yang bisa menjadi kebanggaan bagi kita sekalian. Jadi ini memang harapan dan juga tujuan kita bersama. Bagaimana di tengah pandemi yang sedang berlangsung, wabah sedang berlangsung, tapi kita khususnya Jawa Barat mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang dapat dijadikan best practice oleh beberapa daerah, bisa melaksanakan pemilihan di tengah wabah dengan baik, kemudian lancar, damai, dan juga sukses tanpa ekses. Begitu kira-kira Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua yang sudah menyampaikan paparan materinya. Kalau boleh saya simpulkan, memang selain masalah anggaran, gitu ya, ada beberapa catatan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Yang pertama, di tengah pandemi COVID-19 ini, memang kita belum pernah punya pengalaman menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi. Nah, tentu saja ini butuh persiapan yang matang, butuh kesiapan bukan hanya fisik ya, tapi juga strategi-strategi yang lebih baik lagi agar tidak lebih meluas penyebaran infeksi COVID-19 ini. Yang kedua, saya setuju sekali, pasti akan berdampak pada partisipasi pemilih, ya. Tanpa atau di luar pandemi saja partisipasi pemilih kita sangat rendah, ya. Berbeda dengan pilpres seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Riki. Memang pilkada ini khususnya di Kabupaten Karawang belum mencapai indeks angka 70%, jadi masih di bawah itu, 65%, 68%. Nah, saya nggak tahu nih ketika kita menyelenggarakan pemilihan di tengah pilkada, bagaimana tingkat partisipasi antusiasme masyarakat terhadap pemilihan. Apalagi dengan proses protokol yang lebih ketat ya, orang takut tidak datang ke TPS. Kemudian yang ketiga, memang betul di tahun kemarin ada 887 penyelenggara meninggal dunia karena beban kerja yang relatif sangat besar sekali di pemilu serentak tahun kemarin ini. Memang mudah-mudahan ini kekhawatiran Pak Ketua, mungkin jangan sampai ada klaster baru ini ya. Klaster COVID Pilkada 2020. Nah, ini yang jadi kegelisahan
kita di kabupaten, kalau kita sebetulnya ketika memang sudah ada keputusan untuk dilanjutkan ya insya Allah siap melanjutkan. Cuma ini beberapa catatan saja, mudah-mudahan nanti kalaupun sudah ada surat keputusan dilanjutkan tahapan, segala sesuatu bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita sebagai penyelenggara diberikan kesehatan, keselamatan selama menyelenggarakan tahapan. Terima kasih Pak Ketua, sekali lagi saya ucapkan. Baik, dua narasumber sudah menyampaikan paparan materinya. Berikutnya saya persilakan untuk rekan-rekan yang mau mengajukan pertanyaan. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan. Izin moderator. Dibuka videonya Pak. Ya. Oh siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Yusuf, Pak Ketua KPU Provinsi dan Pak Ketua KPU Kabupaten Karawang. Apa ya? Tadi saya sebenarnya udah saya sampaikan di chat bahwa para ahli ini kan sudah bagi corona ini menjadi 3 fase krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan fase krisis sosial politik. Fase kesehatan udah kita lalui lah, lockdown, swab, rapid, dan lain-lain. Fase ekonomi juga sedang berlangsung, kayak karyawan yang dirumahkan, pemotongan gaji, UKM bangkrut, tutup, dan lain-lain. Nah, fase sosial ini, sosial ekonomi di beberapa negara kan sudah terjadi, kayak misalkan di Amerika, di Yunani, di India terjadi kerusuhan, walaupun penyebabnya bukan secara langsung dari wabah corona. Nah, ketika ada ketidakjelasan mengenai kapan pilkada ini bisa dilakukan, ini yang saya takutkan bisa menjadi pemicu terjadinya fase sosial politik yang akhirnya negara maupun daerah tambah lebih kacau. Nah, kalaupun memang tadi kendala-kendala yang sudah disampaikan, misalkan salah satunya anggaran dan lain-lain, itu kan ada nggak opsi dari KPU RI untuk menyesuaikan tahapan dengan wabah corona ini? Misalkan karena jumlah pemilihnya kalau misalkan menambah TPS anggarannya terlalu besar, mungkin TPS tetap satu TPS tetap 800 maksimal, tetapi waktu penutupan TPS itu misalkan diperpanjang sampai jam 3 sore atau 15. Atau juga misalkan waktu coklitnya diperpanjang karena ada usulan untuk checkpoint. Jadi setiap petugas itu bisa dilakukan cek kesehatan secara berkala, apakah per 2 hari sekali, per 3 hari sekali, sehingga petugas coklit itu tidak full mengerjakan tugasnya setiap hari. Nah, mungkin nggak penyesuaian di tingkat tahapan gitu, Ketua atau Pak Moderator. Ini biar tadi ada kejelasan dulu lah mengenai pilkada ini. Gitu. Terima kasih. Siap. Atur nuhun Pak Yusuf, Ketua PPK Karawang Barat. Baik, saya persilahkan satu pertanyaan dulu kepada Pak Ketua Rifki. Ini ada tidak opsi penyesuaian teknis ya, penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi? Enggak, Pak Ketua? Baik, jadi kedengaran nggak? Kedengaran, Ketua, kedengaran. Baik, jadi salah satu problem kita adalah bahwa kita memang melaksanakan pemilihan ini dengan cara yang normal, begitulah. Karena memang tidak ada peraturan khusus mengenai pelaksanaan
pemilihan di tengah pandemi COVID ini. Perpu 2 2020 itu hanya mengatur pemilihan lanjutan dan penundaan pemilihan dan kewenangan yang menunda dan melanjutkan pemilihan, tapi tidak mengatur bagaimana pelaksanaan pemilihan di masa COVID. Itu problemnya. Misalkan kalau sekarang misalkan ya di dunia pendidikan, UN kan dihapus, diganti oleh US, misalkan kan itulah kurang lebih ada diskresi. Nah ini kan tidak ada aturannya, gitulah. Kita tidak bisa melaksanakan sesuatu yang memang tidak diatur, gitu. Nah misalkan gini, taruhlah verifikasi faktual calon persorangan. Karena sekarang kondisinya seperti ini, tidak mungkin dilakukan sensus lah, gitu. Ya, door to door. Bisa nggak langsung dihadirkan, atau bisa kan kemudian tidak dilakukan verifikasi faktual, gitu lah. Cukup verifikasi administrasi saja. Kan tidak. Jadi memang kelemahan kita adalah di regulasi yang tidak mendukung untuk bisa memberikan keleluasaan melakukan diskresi dalam pelaksanaan pemilihan. Itulah, misalkan mungkin ada e-voting, kan nggak bisa pemilihan sekarang melakukan e-voting atau lewat surat pos, kan tidak ada. Jadi memang pemilihan seperti biasa, cuma berdasarkan protokol kesehatan. Jadi itu yang kemudian hari ini kita alami. Tadi masukan dari Kang Yusuf, mungkin tidak waktunya diperpanjang. Tidak mungkin, karena harus merubah undang-undang. Kan gitu. Sementara di undang-undang, di Perpu itu tidak dirubah waktu pemilihan. Waktu pemilihan itu sudah jelas. Dari pukul 7 sampai pukul 1. Tidak boleh melewati pukul 1. Itulah kurang lebih. Jadi konsekuensinya maka yang harus dilakukan adalah perubahan jumlah pemilih. Nah, penambahan waktu berarti konsekuensinya harus merubah. Nah, kelihatannya pemerintah tidak melakukan di Perpu itu, tidak mengatur hal-hal yang teknis terkait pelaksanaan pemilihan. Nah, kalau kemudian bisa nggak diatur oleh peraturan KPU? Nah, peraturan KPU itu kan hanya bicara teknis, menurunkan teknis yang ada di undang-undang. Kalau di undang-undang memang tidak ada, ya kita tidak bisa mengatur sesuatu yang tidak ada dalam undang-undang. Kalau kurang lebih. Sehingga memang pilihannya bahwa pelaksanaan pemilihannya normal, dilaksanakan di situasi yang tidak normal, kan gitulah. Kurang lebih. Sehingga harus disesuaikan dengan protokol kesehatan. Misalkan gini, kita datang ke TPS, kan gitu. Apakah alat coblosnya diperbanyak supaya tidak terjadi penularan, kan gitu. Atau pakai sarung tangan, berarti masing-masing pemilih pakai sarung tangan, kan gitu. Nah ini yang menjadi hal-hal yang itu kurang lebih Kang Iqbal, Kang Yusuf yang bisa saya sampaikan. Siap, terima kasih Ketua. Mungkin yang mau ditambahkan Pak Ketua Parin? Pak Yusuf ini kalau saya lihat bagian dari pihak yang terkena dampak COVID-19 ya. Ya, tapi tadi sudah jelas lah bahwa banyak antisipasi dan juga banyak cara. Saya kira mudah-mudahan nanti di PKPU Sapu Jagat bisa di cover ya aspirasi dan juga harapan-harapan dari masyarakat. Tadi ada solusi gimana kalau biliknya diperbanyak, kan bisa juga untuk menghindari
potensi kerumunan. Banyak cara saya kira untuk mengurai permasalahan. Cuma tadi poin pentingnya adalah tetap harus sesuai dengan protokol kesehatan yang saya tangkap. Itu yang harus dijalankan. Ya, jadi gitu ya Pak Yusuf. Nanti Ya, untuk terima lebih kasih. jelas bisa langsung japri saja ketua. Saya Terima coba kasih. pertanyaan yang lain dulu ya. Ya. Ini dari Bu Indri, Pak Ketua Rifki, salah satu anggota DPRD Kabupaten Karawang. Ada yang ditanyakan di chat, ini saya bacakan. Apakah di regulasi ada ruang untuk daerah mengusulkan penundaan pilkada, walau di pusat mengumumkan pilkada 9 Desember 2020? Itu pertanyaan pertama. Jadi apakah ada ruang daerah mengusulkan penundaan pilkada gitu ya, walaupun di pusat kan tanggal 9 Desember 2020. Jika melihat teknis dan persiapan protokol kesehatan, saya pikir kesehatan masyarakat lebih utama. Seperti misalnya di pendidikan yang pada akhirnya Januari 2020. Dan di regulasi penjelas 200A ayat 3 tertera bencana nasional belum berakhir. Jadi memang BNPB gitu ya belum memutuskan untuk belum mencabut masa darurat nasional. Jadi masih statusnya masih berjalan. Dan jika tetap dilaksanakan, penyelenggara wajib SDM yang ada di penyelenggara mungkin ya, itu tidak memiliki penyakit penyerta yang bisa memudahkan virus lebih mudah masuk atau menginfeksi rekan-rekan penyelenggara. Mungkin itu pertanyaan. Jadi, apakah ada ruang untuk daerah mengusulkan penundaan pilkada? Mangga Pak Ketua Rebi. Baik. Jadi kalau Perpu sekarang itu tidak ada kewenangan KPU Kota Kabupaten untuk menunda dan melakukan pemilihan. Kalau Undang-Undang 10 2016 atau Undang-Undang 1 2015 itu masih memungkinkan, jadi secara berjenjang. Jadi kalau ada salah satu kecamatan atau salah satu atau beberapa kecamatan ternyata terdapat gangguan dalam pelaksanaan pemilihan, maka pelaksanaan pemilihan itu bisa ditunda berdasarkan usulan dari PPK kepada KPU, dan kemudian KPU meneruskan ke pemerintah kota kabupaten terkait, dan kemudian meminta gubernur dan kemudian menunda pemilihan. Dan ketika dilanjutkan, maka KPU kota kabupaten harus minta persetujuan gubernur untuk melaksanakan pemilihan lanjutan. Nah, kalau sekarang karena ini serentak, maka kewenangan itu menjadi kewenangan pusat, tidak lagi menjadi kewenangan kota kabupaten. Jadi pada saat sekarang karena Perpunya sudah terbit, maka kewenangan kota kabupaten tidak bisa melakukan penundaan. Nah, tapi bisa saja kemudian kalau ini nanti diajukan, tidak menutup kemungkinan kemudian nanti juga bisa ada pembelakuan kembali gitulah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita sampai saat ini kewenangan untuk penundaan dan kelanjutan itu adalah KPU bersama pemerintah dan DPR, gitulah kurang lebih. Nah, terus terkait dengan kesehatan penyelenggara, tadi dari awal saya sudah sampaikan, untuk bisa memastikan bahwa penyelenggara itu dalam kondisi yang aman, kemudian sehat, ketika berinteraksi dengan pemilih, maka harus dilakukan tes kesehatan massal lewat rapid test atau swab test untuk memastikan bahwa posisi kita semua penyelenggara itu dalam kondisi yang sehat. Gitulah kurang lebih yang harus dipastikan. Karena kalau itu tidak bisa dipastikan, ya tadi ketika mau mendatangi untuk coklit, untuk verifikasi, pasti akan terjadi penolakan. Itulah kurang lebih ya. Nah, selanjutnya bagaimana terkait dengan rekam jejak kesehatan? Nah, inilah yang kemudian
yang menjadi agenda kita untuk memastikan bahwa PPK PPS yang sudah dilantik ini bisa membuat surat pernyataan, misalkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki penyakit bawaan yang bisa mudah untuk terjangkit penularan COVID, gitulah yang kemudian bisa kita lakukan itu ya, karena memang PPK PPS kan sudah dibentuk. Kemarin saja kan syarat kesehatannya terbatas. Nah, paling dilengkapi, ditunjang dengan surat pernyataan saja. Dan surat pernyataan ini kemungkinan juga akan diterapkan pada saat pembentukan PPDP nanti. Salah satu syarat PPDP adalah membuat surat pernyataan tidak punya rekam jejak kesehatan yang yang menyebabkan yang inilah kesehatannya yang relatif berat gitulah kurang lebih. Ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan banyak yang terpapar di antara penyelenggara, bahkan bisa menyebabkan pada akhirnya nanti ada yang meninggal dunia lagi. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Itu ya, ada lain. Tadi udah kejawab. Ya, itu Ya, sudah jadi cukup pada kaitan regulasi, berarti karena ini sifatnya nasional, ya, ini terkunci di pusat berarti ya, di ya, RI. karena ini kan sudah serentak, kemudian Perpunya sudah jelas bahwa kewenangan penundaan dan kewenangan kelanjutan pemilihan itu ada di KPU RI beserta pemerintah dan DPR. Bisa saja kemudian kita mengajukan ke KPU RI, ke DPR atau pemerintah gitu. Tidak menutup kemungkinan untuk ditunda atau dilanjutkan kembali di masing-masing kota kabupaten kalau memang kondisinya tidak memungkinkan. Nah, tadi yang sempat terekam itu, ini kan pandemi belum berakhir, sekolah juga sama diperpanjang masa sekolah secara jarak jauh. Nah, secara teknis kita sudah mendapatkan surat dari gugus tugas, kan yang punya kewenangan untuk memastikan bahwa apakah pemilihan di masa sekarang ini bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, surat dari gugus tugas yang menjadi dasar bagi KPU itu kita sudah dapatkan bahwa gugus tugas memberikan sinyal untuk bisa melaksanakan pemilihan dilanjutkan dengan syarat harus menerapkan protokol kesehatan. Itu syaratnya. Jadi, ya bagaimana pemilihan dilakukan dengan syarat protokol kesehatan. Itu yang kemudian menjadi hal yang harus dipegang oleh kita. Jadi kenapa harus dilanjut? Kenapa kemudian bisa dilanjutkan? Karena kita sudah punya arahan pertimbangan bahwa ini bisa dilanjutkan dengan syarat protokol kesehatan. Protokol kesehatan bisa dilaksanakan, syaratnya ada anggaran tambahan. Itulah kurang lebih gambarannya. Demikian, terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa jelas ya. Bu Indri, kalau mau menyampaikan langsung boleh dibuka video dan suaranya. Kalau menyampaikan hal-hal lain. Maka Bu Indri, Manawi mau menyampaikan langsung kepada Ketua Provinsi, ada hal-hal lain yang perlu disampaikan. Karena katanya kalau saya lihat di chat, kalau Karawang itu pilkada siap diselenggarakan karena anggarannya disupport penuh. Pak Ketua Parit, maka ada yang menambahkan kaitan pertanyaan dari Bu Indri? Ya Pak Moderator, saya sih hanya menambahkan penjelasan dari Pak Ketua tadi itu sudah cukup rigid ya. Itu di Perpu 2 tahun 2020 pasal 201A ayat 1 dan 3 itu sudah dituangkan sebetulnya. Jadi pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tahun 2020 ini, tadi betul poinnya adalah atas rekomendasi dari gugus tugas atau BNPB pusat di bawah komando Pak Doni Monardo ya.
Saya kira masing-masing dari daerah yang terjangkit COVID pun sekarang sudah variatif. Ada yang statusnya sudah biru ya, ada yang hijau mungkin. Karawang saat ini dari kuning menuju biru kalau tidak salah, karena seluruh pasien yang positif COVID-19, informasi yang saya dapatkan terakhir itu sudah sembuh semuanya. Artinya dari kuning menuju biru. Nah, mudah-mudahan ini menjadi catatan penting juga bagi kita. Jadi poinnya memang tadi status kebencanaan ini ada di tangan gugus tugas nasional di bawah Pak Doni Monardo. Saya kira itu Pak Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Menambahkan jawaban tadi dari Pak Ketua Rifki. Dipersilakan rekan-rekan, mungkin ada pertanyaan lagi. Saya berikan kesempatan 2 penanya saja, karena waktu juga. Ada, silakan. Ya, ini kaitan coklat ya, kaitan coklat. Masih Bu Yeni juga tadi menyampaikan apakah memungkinkan diselenggarakan menggunakan media digital. Itu satu. Yang kedua ini dari Pak Hafiz, PPK Hafiz ya. Ini kaitan dengan jaminan keselamatan dan kesehatan penyelenggara mungkin. Ketika pilkada diselenggarakan di tengah pandemi, apakah ada garansi atau jaminan kesehatan dan keselamatan, mungkin kerjasama dengan BPJS, Ketenagakerjaan, dan sebagainya. Kemudian sejauh mana pengadaan APD ya, agar proses distribusinya tidak lambat. Jadi ketika tahapan diselenggarakan, distribusi APD ini sudah betul-betul sampai ke PPK dan BPS. Itu mungkin pertanyaan Pak Ketua, mungkin mau dijawab oleh Pak Ketua Rifki dulu. Ini kaitan jaminan keselamatan dan kesehatan penyelenggara ketika pilkada dilanjutkan tengah pandemi. Bangga Pak Rifki. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Iqmal. Inilah yang paling susah menjawab. Yang paling susah menjawab. Dulu kan kita pernah mencoba untuk adanya asuransi. Tapi ternyata asuransi itu menjadi temuan yang kemudian hal yang niatnya baik, tapi kemudian ternyata salah dengan asuransi ini. Jadi memang ini yang menjadi persoalan kita ketika melaksanakan pemilihan di tengah pandemi COVID-19 ini terkait dengan keselamatan dan keamanan kesehatan dari penyelenggara, karena memang tidak ada jaminan, tidak ada proteksi. Itu sampai saat ini tidak ada regulasi yang membolehkan kita bisa memproteksi penyelenggara pemilu. Maka hal yang paling rawan bagi kita adalah kesiapan penyelenggara. Jadi ketika protokol kesehatan ketika pelaksanaan pemilihan ini dilanjutkan, maka hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh kita adalah kesiapan penyelenggara. Mengecek PPK PPS-nya masih ada atau tidak, masih bersedia atau tidak. Nah, kemudian yang paling yang paling sulit lagi nanti merekrut PPDP, merekrut KPPS di tengah situasi seperti ini. Ini yang tentunya menjadi bahan yang harus diperhatikan oleh kita semua. Jadi kalau saya menjawab sampai saat ini memang tidak ada jaminan gitu, kurang lebih kan seperti itu. Nah, termasuk penggunaan perangkat digital, perangkat teknologi informasi. Yang baru kita lakukan hanya beberapa tahapan.
Kalau coklit tentunya yang harus dilakukan masih manual. Yang baru bisa kita lakukan secara teknologi informasi ketika menginput hasil coklit itu ke dalam sistem Sidali. Kurang lebih begitulah. Jadi memang coklit itu untuk memastikan secara faktual keabsahan, kevalidan dari pemilih. Memang harus secara faktual dicek gitulah kurang lebih. Nah, metode yang kita lakukan, kalau tidak memungkinkan dilakukan coklit ke masing-masing rumah, ke masing-masing pemilih, maka cukup mendatangi RT. Jadi nanti petugas itu coklitnya ke RT saja. Nah, cek datanya di RT, kalau memang sudah sesuai, sudah tinggal dicentang. Kalau kemudian ternyata ada yang ragu, baru kemudian datangi pemilih tersebut untuk memastikan. Nah, itu kemungkinan. Jadi memang sistem pemilihan kita masih konvensional gitu, belum menganut sistem yang serba digital. Jadi kita masih bertahap, gitulah kurang lebih. Memang aturannya seperti itu, gitulah. Ya, mudah-mudahan ini jadi pengalaman ke depannya. Memang kita harus mulai lagi melakukan sistem pemilu dengan menerapkan teknologi. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Farid mau menambahkan, ini kaitan distribusi APD ini. Artinya kalau dalam waktu dekat pilkada tahapannya dilanjutkan, apakah memungkinkan distribusi APD bisa secepat itu dikirimkan ke rekan-rekan PPK dan PPS? Kalau untuk memastikan, saya kira saya bukan kapasitas dalam hal tersebut. Biasanya kalau dalam urusan penyediaan dan lain-lain, kita punya pengalaman dalam proses pengelolaan logistik, selalu ada kendala teknis ya, dan juga situasi-situasi yang di luar dugaan yang kita hadapi. Cuma yang jelas memang untuk saat ini, hasil rakor kemarin dengan Mendagri, saya perlu sampaikan di sini. Jadi APD yang diperlukan dalam beberapa tahapan terdekat ini itu lebih kepada minimal masker, face shield atau pelindung wajah, sarung tangan, dan hand sanitizer. Itu komponen yang memang dalam waktu dekat ini apabila 15 Juni pemilihan lanjutan dilaksanakan, minimal komponen-komponen tadi harus tersedia. Kalau untuk hazmat saya kira sesuai dengan rakor Mendagri kemarin itu lebih kepada misalkan ada petugas yang harus mendatangi rumah isolasi atau tempat isolasi atau RS rujukan COVID itu harus standar WHO. Tapi kalau hanya untuk mencoklit di lapangan itu cukup pakai masker, face shield atau pelindung wajah, sarung tangan dan juga hand sanitizer. Barangkali variasi-variasi tersebut nanti yang perlu kita cermati lebih lanjut lagi apabila PKPU Sapu Jagat ini nanti dalam waktu dekat disahkan gitu ya. Ya. Itu informasinya Pak Moderator. Siap Pak Ketua, siap. Karena waktu sudah sore ya, kalau dan tidak ada pertanyaan lagi di chat ini, kita akhiri saja diskusi online pada sore hari ini. Mungkin yang terakhir pesan yang perlu disampaikan kepada rekan-rekan PPK ini khususnya dari Pak Rifki dan Pak Farid. Dipersilakan Pak Rifki closing mungkin saran-saran dan pesan untuk rekan-rekan PPK. Baik, terakhir yang bisa saya sampaikan bahwa memang pandemi COVID-19 ini berdampak pada ekonomi, berdampak pada kesehatan, dan juga berdampak pada politik. Pemilihan 2020 terdampak oleh COVID dengan adanya penundaan pemilihan. Dan sekarang kita akan memasuki pemilihan lanjutan dengan menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu, kita berharap krisis
dari pandemi yang melanda ekonomi dan juga melanda kesehatan tidak berdampak pada krisis politik. Itu yang kita harapkan maupun juga krisis sosial. Untuk itu kita berharap pemerintah bersama DPR bisa memastikan bahwa pemilihan ini bisa berjalan dengan protokol kesehatan, dan tentunya kami sebagai penyelenggara ingin juga mendapatkan kepastian untuk jaminan keamanan, kesehatan, dan keselamatan dalam menjalankan pemilihan 2020. Untuk itu, mudah-mudahan pemilihan 2020 di Karawang yang akan dilanjutkan pada masa COVID-19 dalam suasana adaptasi kebiasaan baru ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, sukses dengan angka partisipasi yang meningkat, dan semua tahapan bisa berjalan sesuai dengan protokol kesehatan dan sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jaga kesehatan, biasakan hidup sehat, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan aktivitas dan bisa melalui musibah yang menghadapi kita. Demikian, terima kasih. Salam kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ketua Rifki. Kemudian Pak Ketua Parip, dipersilakan closing saran dan pesan untuk rekan-rekan PPK khususnya gitu ya, umumnya untuk masyarakat Karawang yang hadir di forum kita ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Iqbal selaku moderator. Opsi 9 Desember 2020 ini adalah opsi A ya, yang dipilih oleh seluruh pihak, oleh pemerintah, oleh DPR, dan juga oleh pihak penyelenggara, ada KPU, Bawaslu, juga DKPP. Ini merupakan saya sederhanakan adalah opsi optimis ya. Jadi pemerintah dan DPR ini menyederhanakan opsi optimis. Dengan keoptimisan tadi, sebagai penyelenggara, saya masih menangkap semangat yang tinggi kita sekalian, banyak aktivitas komunikasi yang tetap berjalan, sampai bicara teknis pun selalu disampaikan oleh rekan-rekan PPK yang kemarin sudah dilantik. Jadi memang saya masih menangkap optimisme dan juga antusias yang tinggi. Semoga ini masih tetap terjaga ya, karena memang orang yang selalu progresif pikirannya ke depan atau ingin maju ke depan adalah orang yang suka dengan tantangan. Nah, jadi bagian tantangan kita hari ini adalah melaksanakan penyelenggaraan pemilihan di tengah situasi yang memang tidak normal, tapi kita harus membiasakan adaptasi atau membiasakan kehidupan dengan situasi yang sekarang terjadi. Kalau bahasa Pak Ketua Prof tadi, adaptasi kebiasaan baru atau gaya hidup baru di tengah pandemi COVID ini. Yaitu mudah-mudahan bisa sama-sama kita saling menjaga, saling mengingatkan, sehat semuanya, selamat semuanya, dan tadi Bu selaku Bendahara daerah Karawang menyampaikan secara eksplisit pemerintah mensupport untuk kebutuhan pemilihan penyelenggaraan di Kabupaten Karawang ya, untuk kelanjutan pilkada 2020 ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada daerah Karawang. Semoga dengan sinergi semua pihak, penyelenggara, stakeholder, Forkopimda, TNI Polri, sempat dengan kita masing-masing ya. Sukses tanpa ekses dan sehat semuanya. Begitu Pak Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Ketua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua sudah menyampaikan paparan materi pada siang hari ini. Jadi kesimpulannya rekan-rekan semua, tanggal 15 Juni 2020 besok itu masih dalam tahap rencana untuk dilanjutkan sebagai waktu dilanjutkannya tahapan pilkada. Sejauh ini kita masih menunggu
ya, masih menunggu surat keputusan KPU RI dengan terbitnya PKPU Sapu Jagat atau PKPU tahapan pilkada. Mudah-mudahan bisa diterbitkan secepatnya. Yang berikutnya yang kedua, kalau sudah terbit tahapan PKPU pilkada, ini diharapkan kepada seluruh penyelenggara di tingkat PPK dan PPS, ya, kita siap-siap. Jadi menyiapkan diri baik mental, kesehatan, kemudian juga instrumen-instrumen lain yang tentunya penyelenggaraan pilkada ini dilaksanakan di luar kebiasaan atau normal di COVID-19. Saya terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua, terutama untuk dua orang narasumber kita, Ketua Rifki dan Pak Ketua Farid, juga seluruh komisioner, Pak Aceng, Pak ini, juga untuk Bu Indri yang sudah menyempatkan hadir, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di forum yang lain, dan sudah sangat rindu sebetulnya kita untuk bertemu di forum darat ya. Sudah sangat lama tidak kopdar kita, dan ruangan pun sudah lama tidak digunakan. Mudah-mudahan secepatnya KPU RI bisa menerbitkan PKPU tahapan pilkada ini dan kita bisa kembali menyelenggarakan tugas-tugas kita sebagai penyelenggara. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam forum diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.